Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Waduh, gimana si Alicia? Buka Sehat, videonya? Pak. Hah? Ya, sebentar, Pak. Ini lagi Ya. saya coba buka. Waduh. Udah lama gak ketemu ya. Sehat kamu sekarang, Alicia? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat ya. Iya. Benar, Pak. Ini lagi saya coba buka dulu, Pak. Gimana di rumah atau di luar nih? Di rumah, Pak. Udah di rumah. Jam berapa sampai rumah tadi? Tadi sekitar maghrib, Pak. Oh, maghrib ya, alhamdulillah ya. Iya, tadi dari Kediri, Pak. Oh, panjang rambutmu sekarang, panjang banget nih. Justru ini pendek, Pak. Saya dari dulu rambutnya panjang. Panjang? Bukannya pendek rambutmu, enggak? Enggak, saya nggak pernah rambut pendek, Pak. Oh, kamu ikat ya? Iya, biasanya saya ikat, Pak. Oh, ikat deh. Sekarang kamu lepas, biasa diikat kan? Oh iya. Iya, Pak. Nah, itu apa? Skripsimu itu sudah sampai bab 5, Alicia? Ya udah, Pak. Cuma kan ternyata pas kemarin udah saya kerjain, ternyata kan cara perhitungannya itu kan salah. Kalau perbankan itu kan pakai LDR sama pakai KAR. Nah, terus? sedangkan yang punya saya ini kan saya ROA, KAR rasio sama DER. Jadi LDR itu kan di perbankan itu sudah rangka, mesti dihitung lagi, itu udah rangkanya kan? LDR. Iya Pak, kemarin udah saya benerin, cuman kan Udah. karena harus ngerapihin ulang lagi, jadi ada beberapa yang harus dirapiin lagi gitu, Pak. Oh, udah bisa kamu apa? Alicia bisa ditunjukin ke apa yang sudah kerjaan itu? Ya bisa, Pak, sebentar. Saya cari caranya. Tapi kamu harus kerjakan, jangan pergi-pergi lagi ya. Iya, Pak, ini lagi ngerapin untuk apa? Dihitung ulang lagi sama jadi 45-nya 1, 2, 3-nya udah rapi sebenarnya, Pak. Cuma 45-nya yang lagi saya kerjain untuk yang perhitungan baru. Iya. Ini kelihatan ya, Pak? Ya kelihatan. Di zoom lagi, digini lagi apa? Alicia. Gini cukup. Udah Alicia. Iya, ini saya langsung kasih lihat hasil yang bab 4 ya, Pak. Iya. Itu suaranya nggak jelas, kenapa tuh? Pakai headset kali? Enggak. Iya, Pak, saya pakai headset soalnya nanti. Iya. Ini jelas, Pak. Oh, jelas. Nggak pakai headset jelas. Coba headset ini cabut aja, yang tali ke komputer dicabut aja biar jelas. Udah Pak, udah saya cabut. Udah jelas banget suaranya. Nah, gimana Alicia? Ini bab 4-nya sebentar, Pak. Iya. Nah, ini, Pak. Iya. Udah, kamu cerita aja. Untuk bapaknya itu, jadi objeknya itu kan perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek selama waktu 6 tahun dari sampai 2019. Nah, saya pakai purposive sampling. Jadi klasifikasinya itu yang Indonesia Capital Market Directory dari 2014 sampai 2019, menerbitkan laporan keuangan lengkap tahun 2014 sampai 2019 secara berturut-turut. Terus kriteria ketiganya itu menerbitkan harga sahamnya tahun 2014 sampai 2019 secara berturut-turut. Nah, dari hasil itu dapat 33 perusahaan perbankan yang menjadi sampel pada penelitian ini. Data-data bank apa aja yang masuk ke saya, ada 33 perbankan. Dari yang subjek penelitian didapat data-data variabel dependen dan independen. Dependennya itu pakai Tobinski, terus independennya itu ada ROA, DER sama KAR rasio. Yang pertama itu ada profitabilitas perbankannya. Dari hasil ROA-nya dapat diukur laba setelah pajak dengan total aktiva. Ukuran ROA sampel perusahaan perbankan 2014 sampai 2019 itu di 2014 itu range-nya di 9,7,
dengan nilai minimum minus 4,97, maksimumnya 4,73, rata-ratanya itu 1,26, standar deviasinya 1,7. Ini ada data-datanya. Ini perlu disebutin juga nggak Pak angka-angkanya Pak? Sama saya penting aja sebut. Ya. Terus hasilnya itu dari ruang untuk dari 33 perusahaan perbankan, nilai minimum yang memiliki range relatif panjang itu di minus 11,73 hingga minus 2,09. Sedangkan di maksimumnya itu cenderung range-nya itu di angka 3,9 sampai 4,73. Nah, rata-ratanya kisaran 0,47 sampai 1,49. Nah, tahun 2018 dan 2019 merupakan tahun di mana perbankan mencapai tingkat profitabilitas tertingginya apabila diukur dari nilai minimum, maksimum, serta rata-rata dari asetnya. Sedangkan 2016 tahun di mana tingkat profitability perbankan itu memiliki nilai terendah. Dari hasil dari tabel 4,2 di atas tadi dilihat bahwa 2014 sampai 2017 dan tahun 2019 standar deviasinya lebih besar dibandingkan nilai rata-rata, sehingga menunjukkan bahwa rasio profitabilitas perusahaan yang menjadi sampel penelitian ini cukup tinggi. Di tahun 2018 standar deviasi lebih kecil dari rata-rata yang menunjukkan sebaran dari data yang kecil atau tidak adanya kesenjangan yang cukup besar dari return on asset itu. Terendah maupun yang tertinggi, sehingga dari data tersebut dilihat bahwa rata-rata perusahaan mampu mengoptimalkan laba bersihnya yang didapatkan dari perusahaan aset yang dimiliki perusahaan. Untuk yang kedua itu ada leverage perusahaan, di mana saya menggunakan DER, Debt Equity Ratio, yang diukur membagi total kewajiban dengan ekuitas pembangkang saham. Ini berikut ada data-data dari DER pada sampel perusahaan perbankannya. Dari hasilnya, perusahaan perbankan cenderung stabil di 2014 sampai dengan 2019, yang diasumsikan berdasarkan rata-rata DER di tahun 2014 sampai 2019 berkisar dari 5,86 sampai 7,48. Untuk liquidity-nya, saya menggunakan rasio di mana dihitung membagi aset lancar dengan kewajiban lancarnya. Ini berikut data-datanya. Untuk range, minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi. Dari ketiga proxy profitability, liquidity, dan leverage, proxy current ratio merupakan proxy dengan range yang sangat sempit, baik dari nilai minimumnya, maksimum, rata-rata, maupun standar deviasi yang memiliki range sempit dari tahun 2014 sampai dengan 2019. Tidak hanya itu, range current ratio tahun 2014 sampai 2019 juga sangat sempit dan tidak mengalami banyak perubahan dari tahun ke tahun, yang menjadi dasar asumsi bahwa kondisi likuiditi perbankan bersifat sangat stabil. Kedua, aset lancar maupun kewajiban lancar menjadi dasar perhitungan current ratio yang bersifat sangat stabil. Kemudian nilai perusahaan perbankannya, yang kali ini saya menggunakan Tobin-Skew. Pada penelitian Tobin-Skew diukur menambahkan market equity dengan total hutang yang kemudian dibagi dengan total aktiva. Ini hasil-hasilnya selama 2014 sampai 2019, yang memiliki ukuran pemusatan identik dari tahun ke tahun, baik dari maksimumnya, rata-rata, maupun standar deviasi. Hanya tahun 2014 sajalah yang memiliki Tobin-Skew yang sangat berbeda dari tahun lainnya. Kemudian estimasi modelnya, ini saya hasil uji cow-nya. Probability chi-square-nya itu di 0,72. Kalau section F-nya itu di 0,82. Hasil uji cow-nya menunjukkan metode estimasi terbaik antara common effect dan fixed effect adalah common effect, karena nilai profitability-nya itu 0,82, di mana lebih besar dari 0,05 atau menerima HU. Selanjutnya, hasil Houseman-nya mencerminkan bahwa dari fixed effect dan random effect model yang digunakan adalah random effect model, karena nilai probability-nya itu 0,69, itu lebih besar dari 0,05 atau menerima H0, yang menunjukkan bahwa random effect lebih baik dibandingkan fixed effect model.
Yang kemudian selanjutnya ada hasil dari Lagrange multiplier, di mana hasilnya menunjukkan bahwa common effect dan random effect model yang lebih baik adalah common effect karena nilai probability-nya itu 0,05 0,0514 yang masih tetap lebih besar dibandingkan 0,05 atau dia menolak H0, sehingga menunjukkan common effect model lebih baik dibandingkan random effect modelnya. Hasil dari ketiga uji model tersebut yang dilakukan, diketahui bahwa metode estimasi yang paling baik digunakan untuk penelitian ini yaitu menggunakan common effect model. Kemudian ada asumsi klasik regresi. Kali ini saya menggunakan perhitungan regresi panel melalui alat bantu eFuse dari Windows dan diadakan pengujian uji asumsi klasik regresi. Hasilnya untuk normalitasnya dilakukan dengan uji Kolmogorov-Smirnov dengan ketentuan H0 merupakan residual tersebar normal, H1 residual tidak tersebar normal. Jika signifikan p-value lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima, artinya normality terpenuhi. Hasil normality-nya di tabel 4,4 dan didapat hasilnya sebesar 0,549 atau lebih besar dari 0,05, maka ketentuan H0 diterima yaitu bahwa asumsi normality sudah terpenuhi. Kemudian ada uji multi-call di mana dilakukan untuk mengetahui bahwa tidak terjadi hubungan yang sangat kuat atau tidak terjadi hubungan linear yang sempurna, atau dapat pula dikatakan bahwa antar variabel bebas tidak saling berkaitan. Untuk cara pengujiannya membandingkan nilai korelasi yang didapat dari perhitungan regresi panel. Jika korelasi antar variabel kurang dari 0,8, maka tidak terjadi multikolinearitas. Hasilnya di tabel 0,45 dan berdasarkan hasil pengujiannya, masing-masing variabel bebas memiliki korelasi lebih besar dari 0,8. Dari hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa terjadi multikolinearitas antara variabel bebas. Dengan demikian, uji asumsi tidak adanya multikol belum dapat terpenuhi. Untuk uji autokorelasinya, diurutkan menurut waktu, seperti dalam deret waktu atau ruang, cross-section. Dalam konteks regresi, model regresi linear klasik mengasumsikan tidak terdapat autokorelasi dalam sisaan. Hal ini memperlihatkan bahwa model klasik bahwa unsur sisaan yang berhubungan dengan pengamatan tidak dipengaruhi oleh sisaan yang berhubungan dengan pengamatan lain. Uji ini dilakukan menggunakan Durbin-Watson atau DW test dengan hipotesis H0P sama dengan 0 tidak terdapat autokorelasi antar sisaan atau H1P tidak sama dengan 0 terdapat autokorelasi. Kemudian statistik Durbin-Watson dirumuskan oleh statistik D, yaitu ini rumus D sama dengan E tahun dikurangin ET minus 1 pangkat 2 dibagi E pangkat 2. Banyak pengamatan pembilang D adalah N minus 1 karena satu pengamatan hilang dalam mendapatkan pembedaan yang berurutan. Hasilnya, prosedur Durbin-Watson adalah dengan menggunakan metode kuadrat terkecil MKT biasa, hitung koefisien regresi, kemudian tentukan EI-nya. Dengan menggunakan rumus di atas, dihitung statistik D. Berdasarkan banyaknya pengamatan dan perubah penjelas, tentukan nilai kritis DL dan DU. Ini terapan kaidah keputusannya. Hasilnya, Durbin-Watson upper, batas dari tabel Durbin-Watson, DA merupakan Durbin-Watson lower, di mana batas bawah dari Durbin-Watson. Dari tabel Durbin-Watson untuk N sama dengan 33, K sama dengan 3 adalah banyaknya variabel bebas, diketahui DU sebesar 1,651 dan 4 minus DU sebesar 2349. Hasil uji korelasi dapat dilihat di tabel 4,6. Hasil Durbin-Watson itu di angka 2,227 yang terletak antara 1,651 dan 2349. Dapat disimpulkan bahwa asumsi tidak terdapat autokorelasi telah terpenuhi. Kemudian ada uji hetero. Prosedur dilakukan dengan uji Glasser
Pengujian kehomogenan ragam sisaan dilandasi oleh hipotesis H0 merupakan ragam sisaan homogen dan H1 ragam sisaan tidak homogen. Hasil heterokedastisitas dapat dilihat di tabel 4,7 dan hasilnya berdasarkan tabel 4,22 hasil pengujian tersebut didapat bahwa nilai probabilitas seluruh variabel lebih besar dibandingkan alfa, yaitu 0,05. Sehingga dapat disimpulkan sisaan mempunyai ragam homogen konstan atau dengan kata lain tidak terdapat gejala heterokedastisitas. Kemudian analisis regresi linear berganda. Untuk menghitung besarnya pengaruh yaitu variabel bebas, di sini ada ROA X1 karena rasio di X2, debt to equity ratio di X3 terhadap variabel terikat, yaitu Tobin skew yang diwakilkan dengan Y. Persamaan regresi digunakan untuk mengetahui bentuk hubungan variabel bebas dengan variabel terikat menggunakan if-u version 10.0 dan didapat hasil regresi model pada tabel 4,8. Hasil regresinya didapat berdasarkan tabel 4,8 adalah Y sama dengan minus 4,131 dikurang 0,025 X1 ditambah 1,388 X2 ditambah 0,0189 X3. Dari persamaan diinterpretasikan koefisien regresi B1 sebesar 0,025 di mana Tobin skew akan meningkat untuk setiap penurunan X1 yaitu ROA. Jadi apabila ROA mengalami peningkatan maka Tobin skew akan menurun sebesar 0,258 satuan dengan asumsi variabel yang lainnya dianggap konstan. Untuk koefisien regresi B2 sebesar 1,388 artinya Tobin skew akan meningkat untuk setiap tambahan current ratio. Jadi kalau rasionya mengalami peningkatan, maka Tobin skew akan meningkat sebesar 1,388 dengan asumsi variabel lainnya dianggap konstan. Untuk koefisien regresi B3 sebesar 0,0189, di mana Tobin skew akan meningkat setiap kenaikan dari debt to equity ratio. Jadi apabila dia mengalami kenaikan, Tobin skew akan meningkat sebesar 0,0189 satuan dengan asumsi variabel lainnya dianggap konstan. Untuk determinasi mengetahui besar kontribusi variabel bebas ROA X1 karena rasio X2 dan X3 terhadap variabel terikat Tobin skew digunakan untuk nilai adjusted R2. Hasil dari tabel 4,8 diperoleh adjusted koefisien determinasi sebesar 0,148, di mana 14,8% variabel Tobin skew dipengaruhi oleh variabel bebasnya, yaitu ROA, current ratio, dan DER. Sedangkan sisanya 85,2% variabel Tobin skew dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya yang tidak dibahas dalam penelitian ini. Pengujian hipotesisnya itu ada pengujian simultan, pengujian F atau pengujian model yang digunakan untuk mengetahui apakah hasil analisis regresi signifikan atau tidak. Dengan kata lain, model yang diduga tepat atau tidak atau sesuai atau tidaknya. Jika hasilnya signifikan, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Sedangkan jika hasilnya tidak signifikan, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Dapat dikatakan H0 ditolak jika F hitung lebih besar dibandingkan tabel F. Sedangkan H0 diterima jika F hitungnya kurang dari F tabelnya. Hasil dari tabel 4,8 hitung sebesar 2,857. Sedangkan F tabel alfa sama dengan 0,05 dengan regresi 3 dengan DB residual 29 adalah sebesar 2,934 karena F hitungnya lebih besar dibandingkan F table, di mana 2,857 kurang dari 2,69 atau nilai probability F-nya itu 0,054 kurang dari alfa 0,05. Maka model analisis regresi kurang baik. Hal ini berarti H0 diterima sehingga disimpulkan variabel X1, X2, dan X3 berpengaruh tidak signifikan terhadap Tobin skew. Untuk dites,
eh, dikatakan jika T hitung lebih dari T table atau minus T hitung kurang dari minus T table, maka hasilnya signifikan dan berarti H0 ditolak dan H1-nya diterima. Sedangkan kalau jika T hitungnya kurang dari T table atau minus T hitung lebih dari minus T table, maka hasilnya tidak signifikan berarti H0 diterima dan H1-nya ditolak. Berdasarkan penjelasan tersebut, tabel 48 diperoleh hasil berikut, di mana t-test antara ROA dan Robinski menunjukkan T hitung minus 1,799, sedangkan T table-nya adalah sebesar minus 2,045. Karena minus T hitung lebih besar dibandingkan minus T table, di mana minus 1,766 lebih besar dibandingkan minus 2,045 atau probability-nya 0,0879 lebih besar dibandingkan alpha 0,05, maka pengaruh dari ROA terhadap Robinski tidak signifikan. Sehingga H0 diterima sehingga dapat disimpulkan Robinski mempengaruhi secara tidak signifikan oleh ROA atau dengan meningkatkan ROA maka Robinski akan mengalami penurunan yang rendah. Untuk t-test antara karena ratio dengan Robinski, hasil hitungnya T hitungnya di 2,318 sedangkan T table-nya 2,045 sehingga T hitung kurang dari T table, di mana 2,318 lebih besar dari 2,045 dengan probability T 0,0727 kurang dari alpha 0,05. Sehingga pengaruh terhadap Robinski dari karena rasio adalah signifikan pada alpha 5%. Berarti H0 ditolak sehingga disimpulkan bahwa Robinski dapat dipengaruhi secara signifikan oleh karena rasio atau meningkatkan karena rasio. Maka Robinski-nya mengalami peningkatan yang tinggi. Untuk t-test DER, T hitungnya di 1,6169, sedangkan T table-nya adalah 2,045. Sehingga 1,169 kurang dari 2,05 dengan probability 0,2519 lebih dari alpha 0,05. Sehingga pengaruh DER terhadap Robinski tidak signifikan pada alpha 5%. Berarti H0 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa Robinski mempengaruhi secara tidak signifikan oleh DER atau dengan meningkatkan DER maka Robinski mengalami peningkatan yang masih rendah. Hasil keseluruhannya disimpulkan bahwa variabel ROA, karena ratio maupun DER mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Robinski secara simultan dan parsial. Dari sini dapat diketahui bahwa 3 variabel bebas tersebut yang paling dominan pengaruhnya adalah Robinski, yaitu di ROA karena memiliki nilai koefisien terhitung paling besar. Penelitian ini diambil sebanyak 33 pengamatan yang terdiri dari 34 bank selama 5 tahun. Pengujian tersebut dilakukan uji model menggunakan uji Chow dan Hausman. Hasilnya menunjukkan bahwa model fixed effect menjadi model regresi panel yang terbaik. Uji asumsi klasik yang menjadi pengujian berikutnya adalah uji asumsi klasik yang terdiri dari normality test, multicollinearitas, dan heteroscedasticity test. Dimulai dari uji normalitas, dapat dilihat bahwa tabel hasil uji normalitas yang dimana pengujian dilakukan menggunakan metode Jardy-Bera dengan nilai signifikan yang nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Artinya, unstandardized terdistribusi normal. Kemudian uji keduanya itu ada uji multicollinearitas dengan nilai korelasi antar variabel bebas lebih kecil dari 0,8. Maka disimpulkan bahwa tidak terjadi multicollinearitas antar variabel bebas. Kemudian untuk pengaruh ROA terhadap Robinski menggunakan metode regresi panel common effect, nilai T hitungnya sebesar 1,766 dengan probability-nya 0,0879 dengan T table-nya 2,045 sehingga ROA memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap Robinski. Dilihat dari nilai probability-nya, T sebesar 0,079 lebih besar dari alfa yang dipakai yaitu
lebih besar dibandingkan 0,05. Sehingga disimpulkan ROA mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap Babinski. Investor perusahaan investasi dapat melihat probabilitasnya. Profitabilitas mewakili tingkat pengembalian investasi. Maka semakin tinggi laba perusahaan, maka semakin tinggi pula tingkat kemakmuran bagi investor atau pemegang saham. Jika investor meyakini profitabilitasnya tinggi, maka harga saham pada akhirnya akan naik karena pengembalian investasi yang tinggi. Pengembalian aset yang lebih tinggi juga dapat mengakibatkan perusahaan memiliki arus kas bebas yang lebih tinggi. Memaksimalkan kesejahteraan pemilik perusahaan dan kesehatan dalam arus kas perusahaan akan mempengaruhi nilai perusahaan karena memberikan signal yang positif bagi investor ataupun calon investor. Kemudian karena rasio terhadap Babinski-nya diperoleh dengan T hitung sebesar 2,318 dengan T-table-nya 2,045 sehingga variabel current ratio memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Babinski. Dilihat dari nilai probability T sebesar 0,0277 lebih kecil dibandingkan alfa 0,05. Dapat disimpulkan karena rasio mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Babinski. Kemudian untuk DR-nya terhadap Babinski dengan T hitung sebesar 1,169 dan T-table 2,045, dari itu memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap Babinski. Dilihat dari nilai probabilitas T sebesar 0,2519 lebih besar dibandingkan alfa 0,05. Dapat disimpulkan belanja langsung mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap Babinski-nya. Kemudian hutang dalam penelitian ini diartikan sebagai leverage, sehingga hutang adalah modal dari luar perusahaan. Modal ini untuk sementara bekerja di dalam perusahaan. Bagi perusahaan terkait, modalnya adalah hutang. Semakin tinggi rasio hutangnya, maka semakin kecil kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya kepada pemegang saham. Dan semakin buruk penilaian investor terhadap perusahaan tersebut. Kesimpulannya, berdasarkan permasalahan telah dirumuskan, hasil analisis dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dari penelitian ini dilakukan dapat disimpulkan di mana hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel ROA berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Babinski. Dibuktikan dengan nilai probability T lebih besar dibandingkan 0,05 yang berarti ada pengaruh yang tidak signifikan. Kedua, penelitian menunjukkan bahwa variabel current ratio berpengaruh positif dan signifikan terhadap Babinski. Ini dibuktikan dengan nilai probability kurang dari 0,05 yang berarti ada pengaruh yang signifikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel DR berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Babinski. Ini dibuktikan dengan nilai probability T lebih besar dibandingkan 0,05 yang berarti ada pengaruh yang tidak signifikan. Untuk sarannya berdasarkan kesimpulan di atas dapat dikemukakan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan maupun pihak-pihak lain. Adapun saran yang diberikan yaitu diharapkan pihak perusahaan dapat lebih meningkatkan ROA karena variabel ROA mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap Babinski, sehingga Babinski akan semakin tinggi. Mengingat variabel bebas dalam penelitian ini merupakan hal yang sangat penting untuk mempengaruhi Babinski, diharapkan hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan penelitian ini mempertimbangkan variabel-variabel lainnya. Misalkan ada variabel CAR, LDR, kemudian PER dan lain-lain. Udah Pak? Masih di mute Pak, maaf Pak. Daftar pusaka, coba daftar pusakanya. Daftar pusakanya ini Pak. Ya, ada itu saya tulisan saya di itu. Ambil tulisan saya satu ya. Oh iya Pak. Nah, Siap. Ikuti tulisan satu aja. Kamu bisa cari di itu di Google Scholar saya. Iya, Pak Sparta ya Pak. Iya. Sparta ya, ada di Google Scholar ya. Ya, siap. Ya. Terus apalagi yang mau ditanyain? Jadi udah Alicia rubah variabelnya ya, jadi LDR ya. Iya Pak. Lagi saya bikin itunya Pak,
pengertian untuk hasil dari tabel perhitungannya, karena kan kemarin diganti yang LDR, Iya, iya. CAR, Oh, terus yang ini bab 3 itu, bab 3. ya di bab 3, Definisi variabel ya. oh iya Pak, Terus sama di bab 2-nya juga iya bab 1, 2, 3-nya itu kemarin udah udah saya ganti. rapiin, Udah cuma diganti ya. tinggal untuk bab 4, 5-nya aja Pak yang Oh lagi iya. saya Terus apa lagi Elisa mau tanya? Apa lagi tanya? eh berarti ini daftarnya itu sampai terakhir Selasa ya? Ini ya Pak, Sabtu Apanya? untuk Iya, daftar. sampai Sabtu atau minggu depan sah. Coba tanya sekarang terakhir minggu depan ya. Oh iya, Tapi usahakan sekarang daftarnya besok. iya. Ini Ini saya coba komunikasi sama Mbak Dian untuk Alisa daftarnya. Mbak Dian udah pernah dia, Mbak Dian udah. Belum Mbak, nanti besok saya coba telepon Mbak Dian untuk nanya kira-kira yang bisa saya lengkapin apa aja untuk itu yang proposal udah tantangan Bu Nova udah proposal udah koreksinya. Bu Nova. Ya. Saya nggak ada Bu Nova Pak. Siapa? Bu Ledi sama Pak Komar. Oh iya, udah tantangan koreksi udah. Belum Pak, karena kemarin banyak yang berubah, jadi saya belum sempat minta tanda tangan ke Pak Komar sama Bu Ledi karena itu sama saya tantangan dulu. Oh iya. Saya tangan dulu, baru nanti Pak Komar sama Bu Vina ya. Oh iya, untuk tanda tangan ini Pak. Perubahan itu koreksi itu proposalnya sama pertemuan konsultasinya. Jadi Alicia Mbak pertemuan itu 14 kali ya. Ya. Isi aja tanggal secara Mbak Alicia tangani. Itu juga tunitin untuk skripsinya ditunitin kan. Iya Pak. Nanti ada form tunitin yang harus diisi sama lampiran hasil tunitinnya. Ya. Minimal tunitin itu 30 istilahnya, minimal 30 ya, maksimal 30% kan. Ya, Pak. Berarti untuk yang untuk saya daftar itu saya coba kejar yang 45-nya. Kalau misalkan belum kejar, kira-kira saya daftar pakai yang ini dulu, nanti baru habis itu saya benerin revisi gimana Pak? Ya daftar aja dulu, daftar dulu. Jadi pakai yang Karnasio sama dia nanti sambil saya benerin. Ini pakai apa nih? Pakai Karnasio enggak kan? Ini pakai Karnasio Pak, karena kan kata Bapak coba pakai yang Karnasio. Karnasio pakai itu aja dulu, nanti sudah itu baru dikoreksi ya. Ya, ini sambil saya kejar kalau misalkan nanti saya bisa pakai yang itu, misalkan kalau misalkan waktu sampai minggu depan saya coba kejar untuk yang paling nggak sampai Senin itu saya kejar untuk yang terbarunya. Kalau ternyata nggak kekejar di hari Senin, saya daftar pakai yang ini dulu, nanti saya terapin gitu ya Pak? Iya, pakai ini aja dulu. Jadi tapi kalau daftar tuh si Alisa minta tantangan koreksi proposal sama Bu Lidi sama Pak Komar. Ya, siap Pak. Itu dulu ya. Jadi baru bisa daftar sidang. Jadi daftar sidang syaratnya koreksi proposal ya. Berita acara itu disuruh tantangan, nanti saya tangan dulu. Kemudian yang kedua, pokoknya proposal itu lah koreksi sama berita acaranya. Dan yang kedua nanti tunitin yang hasil laporan ini yang sementara dulu tunitin maksimal 30% ya kesamaannya, similaritynya ya. Tunitin udah tahu Alicia, bisa tes tunitin bisa. Nanti saya coba tes Pak, kalau saya nggak bisa saya coba hubungin Bapak, tolong ditunitinnya ya Pak. Kasih ke saya itunya proposal, bisa saya teskan sendiri ya. Nanti kasih ke Alicia sekali ya. Iya Pak. Jadi kasih draft skripsinya itu ke saya email, nanti saya tunitinkan hasil tesnya, saya kasih email lagi ke Alicia ya. Ya Pak. Nah, terus habis itu berita acara untuk sidang, kemudian pertemuan, terus apa lagi itu? Saya lupa tuh, Mbak Alicia tanya aja ke Mbak Dian ya, Mbak Dian. Iya. Ya. Tadi kemana tuh? Pergi lagi sama kakaknya? Iya Pak, soalnya mesti dampingin untuk ke Kediri tadi Pak, karena nggak ada yang dampingin. Oh iya. Tapi seminggu ke depan bisa nggak fokus bisa Pak. Ke skripsi aja dulu, jangan pergi nanti. Iya. Hilang lagi moodnya nanti, udah ditinggal lagi skripsi nanti ya. Iya, siap. Mumpung lagi semangat ini, jangan kita semangat cuti dulu 10 hari deh, bilang kakak ya. Iya. Sama ini Pak, kayaknya tuh kemarin saya masih nyangkut ini. Laporan BI kayaknya belum, tinggal
tinggal untuk ke presentasinya. Kalau misalkan Siapa? nanti saya Siapa? coba tanya untuk Siapa presentasi pembimbingnya? sama Bapak aja bisa. Bisa, siapa pembimbing dulu siapa? Dulu siapa ya Pak? Kayaknya Bu Pauline. Tapi kan terakhir kata Bapak bisa ke Bapak, nanti coba Ya saya tanya. bisa, saya pindah, saya bilang Bu Dewi saya mau pindah ke Sparta aja ya. Ya, Nanti Mbak Alicia nanti minta apa presentasi masa dan tangan. Mbak Alicia apa kapan ngejar dah? Kalau harus cat tangan basah itu nanti kalau udah selesai ujian sempro, ujian skripsinya, mm-mm. nanti kan tentang basah skripsi kapan ngejar dah? Eh, mau tanda tangan untuk yang skripsinya ya Pak? Iya, udah lulus. Nanti kamu kan sidang tuh, sidang skripsi. Nah, Ya, setelah sidang itu nanti untuk wisuda kan biasanya harus tanda tangan nanti minta apa SKL ya kan skripsi udah diperbaiki kan nanti ya. ya Pak. Nah, tantangan terakhir itu harus basah sama itu. Oh Prioritas. ya, nanti saya ke Jakarta aja Pak untuk Iya, tanda ya. tangan bahasa setelah Gitu. sidang. Ya, Ya, itu basah. Sama sekalian laporan magangnya basah, tapi untuk tujuan ke Bu Dewi kasih yang tantangan apa elektronik dulu. Nanti kalau udah masukin ke pusaka yang basah nanti ya. oh ya, Ya, ya Pak. itu. Jadi meeting selesai dulu. Jadi kalau iya nanti apa disiapkan ini daftar dulu sidang ini ya, daftar sidang. Daftar sidang harus itu harus BI dulu apa sertifikat BI keluar dulu. Maka sebelum daftar sidang presentasi semasa dulu ya. Iya, BI. iya Pak. Siapkanlah BI-nya. Dulu magang di mana BI mana lo, Alicia? Surabaya Pak. Surabaya. Oh ya. Udah lapornya udah tangan sama pembimbing lapangannya udah. Udah Pak. Udah. Kalau untuk laporan-laporannya udah ditandatangan ya. Oh, udah, berarti ya tinggal presentasi kamu tuh. Presentasi, Iya, mungkin presentasi paling 40 menit paling lama ya. Sejam lah paling lama mas ya. ya, Ya, jadi nanti kita pakai Zoom lagi itu ya presentasinya. iya Pak. Nah, setelah itu baru nanti saya kasih lagi ke Bu Dewi ya. Baru saya kasih ke Bu Dewi, nanti Bu Dewi baru bikin sertifikatnya. Sertifikat itu untuk dasar ujian sidang ya. Ya, Makanya jangan pergi dulu sama kakaknya ya. Minta izin lah 10 hari ini ya. ya, siap. Nah, pagi itu sakit lagi, langsung lagi COVID lagi merebak sekarang COVID ini Omicron, Omicron udah omnya sekarang. Iya, Itu kan keponakannya. banyak yang udah kena Pak. Iya, dulu keponakannya sekarang omnya gitu. Nanti habis om Iya, neneknya nanti kan, iya Pak. nenek Mikron, nenek Mikron gitu. Ya, Banyak nggak selesai Pak. iya. Ini makin ke ujung bisa makin lemah. Jadi kalau dia mutasi COVID itu makin ke ujung makin lemah dia tuh. Iya. Nah, itu jadi Omicron sekarang kan nggak sekuat COVID yang pertama tahun Tapi 2000. yang baru katanya lebih kuat lagi Pak. Yang neo apa gitu. Ada Neo lagi namanya. Iya, itu katanya lebih parah lagi. Masa sih? Iya, dari Cina juga Pak. Kemarin saya lihat berita, jadi Omicron memang lemah banget, tapi keluar lagi neo apa gitu Pak namanya. Ada neo-neonya, terus katanya itu Oh, parah banget. ya gimana gak masuk? Cina bola balik terus ke Indonesia? Iya, Ya gak orang masuk. luar negerinya nggak ditutup Pak. Itu iya makanya. Oh, oh itu dibuka lagi tuh, lebih kuat lagi katanya. Iya, Oh, cuman belum masih di Cina sih Pak, tapi kan beritanya udah nyampe. ya dia datang juga ke sini tuh. Dia kan bisa naik pesawat dia tuh. Iya Pak, Iya. soalnya ke Australia aja udah dibuka Pak. Oh, iya iya iya. Ya itu makanya jangan pergi-pergi lah. Kamu pernah kena COVID lu kan, makanya jangan pergi-pergi lagi dulu 10 hari ini ya. Iya, Bisa ini dulu deh. Nanti ngilang susah banget tuh, susah banget hubungi yang ngilang terus ya. Setahun iya kan, Pak, setahun lebih kamu hilang kan? iya Pak, Selebih tahun itu kan 2020 kamu ujian 2020. Nah, ini 2022, setahun itu ya. iya Pak. Nah, makanya kalau ketemu saya nanti, kapan kamu itu presentasi BI kapan? Nah, ini saya coba hubungin ke Bu Dewi dulu, jadi Nah, baru saya langsung hubungin ke Bapak. iya, itu telepon Bu Dewi, Pak Sparta nyuruh itu Bu Dewi pindah ke Pak Sparta aja ya. Ya, Nah, nanti Pak Sparta itu, saya mau ujian, saya mau udah 7 tahun Bu Dewi mau di DO, saya bilang aja gitu, saya mau DO Bu ya. ya, Kita bilang jangan sampai di DO ya. Kalau kamu sampai akhir Juni ini DO kamu tuh bahaya juga tuh. Mending iya Pak, selesai sekarang ya. ya. Iya. Apa lagi bertanyakan Alicia? Itu dulu Pak, nanti kalau ada yang kurang-kurang saya coba WhatsApp ke Bapak aja. Iya, ya WhatsApp aja ya. Ya, HP-mu jarang-jarang nyala, sering mati.
nyala Pak, coba kadang-kadang akhirnya ketumbuk-tumbuk karena banyak chat urusannya Oh, kakak banyak yang ke saya semua kemarin. oh kamu apa HP-mu untuk kerjaan juga? Iya, untuk bantuin kakak, jadi kadang-kadang kan kakak saya karena chatnya juga numpuk, jadi ada beberapa Papamu yang di mana akhirnya sekarang? suruh lewat saya, Papa gitu di Pak. Jakarta atau di Surabaya sekarang papanya? Papa saya udah nggak ada Pak. Oh, yang Jadi dulu tunggu, papa siapa maksudnya? Suami kakaknya. kakak saya Pak, yang kan kadang-kadang chatnya banyak, jadi Ah, kadang-kadang saya yang bantu untuk balesin gitu Pak. oh, itu. Jadi kamu sekretaris pribadi dong? Iya Pak, Oh, manajer pribadi juga. iya, jadi bantuin urusan yang profesionalnya sama urusan di Oh, pemerintahan kadang-kadang saya bantu ngomongin karena kan kakak saya terlalu numpuk kadang-kadang dia juga nggak sempat bales jadi ada beberapa orang yang akhirnya lewat saya untuk nyari kakak saya. oh, saya nggak bisa kalau kebalas nggak enak juga ya. Iya Pak, soalnya kan numpuk semua banyak banget. Berapa buah nomor HP-nya kakakmu? Ada 4 nomor HP-nya. Enggak cuma satu Pak. Oh, itu dibagi-bagi itu menunya. Oh, balas itu. Iya, Oh, dibaginya ke saya karena kan saya nempel sama kakak saya. Jadi kadang-kadang kayak keluarga aja kalau nyari kakak saya kadang-kadang lewat saya gitu. Karena oh, kakak saya, jadi banyak masuk apa WA ke HP kamu itu. iya Pak. Ini nomor kalau WA ke kamu nggak ketemu nama, udah turun ke bawah ya. Iya kadang-kadang suka tiba-tiba ternyata udah ketumbuk di bawah Pak. Oh iya iya, wah sibuk banget deh. Iyalah itu gimana tuh? Coba bilang kakakmu ya bisa nggak seminggu nih kamu off Iya, dulu ya iya saya udah bilang Pak. sampai sampai Jumat depan ya. Iya, Ya pokok sampai kamu itulah sampai kamu selesai ngoreksi skripsi habis sidang skripsi langsung dikoreksi jangan dibiarkan nanti bahaya nanti. iya, Nah, setelah sidang skripsi sampai mengoreksi skripsinya. iya. Nah, skripsi kamu ke Jakarta ketemu saya untuk tantangan skripsi sama itu sama laporan magangnya. Laporan magangnya yang ke Bu Dewi kasih itu aja, kasih yang elektronik. Nanti ulang lagi basah sama saya Iya, untuk syarat dapatkan sertifikat aja. iya siap. Nah, itu nanti begitu itu sudah kamu sampaikan ke pusaka ya untuk sudah nanti selama November ini usahakan kamu lulus sekarang supaya kamu nanti yudisiumnya dapat bulan Maret nanti kan bulan Maret kan yudisium itu atau akhir Februari yudisium. Yudisium itu kamu bisa minta, kan kita bisa kalau yudisium itu bikin ijazahnya, tapi ijazah asli belum bisa diambil karena takutnya nanti kamu nggak wisuda terus hilang lagi kan. Iya, iya. Nah nanti kamu dapat kita kasih kopi apa yang legalisirnya aja. SKL-nya ya Pak. Ya bukan legalisirnya. Oh iya, Ijazah kita usah bikin. Nanti kalau kamu minta fotokopi ijazah kita legalisir, asli kita simpan dulu sampai kamu wisuda. iya, Ya, iya. kalau SKL itu kan kalau ijazah belum ada. Kalau ijazah belum ada, kamu dikasihkan legalisir, misalnya untuk lamar-lamar pekerjaan kan. Mm. Lama lama cepat itu September ini PNS buka itu kamu bisa langsung masuk ya Mm. masuk Iya PNS Pak. ya masuk PNS itu nanti jadi bupati kamu tuh. Aduh Pak, nggak kepikiran saya mau jadi Nah, bupati. kamu partai apa kakakmu partai apa sekarang partainya? Kakak saya baru masuk ini Pak, Demokrat. Oh Iya Demokrat tuh sekarang, akhirnya siapa diminta tuh ke Demokrat. yang Prabowo itu bukan? Bukan Pak, SBY Pak. Oh SBY oh nanti masuk Demokrat. Ah, kamu kan suatu ke Demokrat juga kan itu Iya Pak. itu bukan penting PNS lah PNS dulu deh ya Iya, kalau PNS nggak boleh politik kan gitu iya Pak. itu ya jadi mudah-mudahan kamu sukses ya sampai selesai soalnya eh, kamu lihat itu deh apa di YouTube-nya Indonesia Baking School ada profil IBS tuh pernah nonton nggak? Iya Pak. Profil IBS tuh ada kamu di situ tuh udah pernah lihat profil IBS Udah Pak, Hah? Belum? yang video saya maksudnya Pak. Iya kamu ada situ di profil IBS Iya, ada pernah lihat nggak? pernah Pak. Kan ada kamu tuh Iya. masa kamu ada profil IBS tapi nggak lulus nanti ditanya sama orang luar tuh siapa itu Pak DO kan nggak enak juga dengarnya. Oh iya, Iya siap makanya Pak. kalau situlah lihat video itu kamu harus bisa segera harus lulus Ya, punya tekad lah jangan punya tekad ya ya, kalau sudah dikorbankan 10 hari ke depan ya korban dulu minta ganti bilang kakakmu ganti yang lain dulu kamu kerja kamu digantikan yang lain dulu ya, ya wah iya Pak. nggak selesai ya Iya Pak. itu sepatu kamu bisa ambil S2 S3 dokter kamu kan Iya, amin. ya, iya itu
Nah itu ya, jadi kamu harus punya tekad ya, punya tekad untuk lulus, dan selama 10 hari ke depan itu kamu minta izin sama kakakmu, jangan dihubungi dia dulu, jangan balas WA dulu, ya itu 1 jam habis waktu, kapan lagi, hilang konsentrasi itu. Iya, Pak. Pagi itu yang lihat WA, skripsi lihat pagi ya, habis Ya, subuh itu skripsi lihat, yang WA lihat, kalau iya, lihat Pak. WA, pecah konsentrasimu ya. Ya, Hati-hatilah, ini kesempatan terakhir. Harus digunakan kesempatan sebaik-baiknya ya, mumpung saya itu masih sehat ya, mimpi kamu ya. iya, Pak. Nah, Min, saya terus, Pak. iya itulah ya. Ya ada lagi Ya, ya, ada lagi yang mau disampaikan. itu aja dulu, Pak. Ya kalau nggak ada, saya ucapkan kamu sehat selalu, bisa menyelesaikan skripsi yang baik ya. Ya. Dan coba kamu ada daftar, kamu udah registrasi, udah daftar udah. Ini besok saya mau daftar, Pak. Nah, Mau besok coba. daftar, jangan lupa di KRS, isi KRS itu, daftar, bayar hutang kewajibanmu, bayar kewajiban semua selama ini. Kamu Ya, semester genap kan nggak usah daftar, kan kamu mau ujian kan. iya, Nah, kamu lunasi semester kamu selama ini. Jangan lupa dia di semester ganjil yang 2021 itu ada di KRS itu tulis skripsi, jangan nggak tulis skripsinya. iya, Udah nggak bisa masuk nilaimu, karena nilaimu nanti masuk kan yang untuk semester ganjil 2021 satu kan, itu iya, kan. Pak. Nah, nanti kalau misi KS, kamu ke daftar, hilang KS, jangan lupa tulis skripsinya. Di Ya, sini juga kamu isi mulai daftar. Kamu kapan terakhir daftar skripsi semesternya? Kapan terakhir daftar? yang tahun lalu, Pak. Lalu itu semester berapa itu? Genap 2021, 22. Iya, kayaknya. Oh, genap itu kamu daftar yang Januari tahun 2021 kamu daftar. Februari Daftar, daftar. Oh, berarti daftar. kamu daftar yang 2021 ganjil ya, ganjil 2021. Iya, tinggal 2 semester ini kayaknya, Pak, pokoknya. Berarti kamu satu dong daftar, kan 2021, Oh, 2021 satu ganjil iya. kan? Ganjil. Ya, Ganjil. pokoknya kemarin saya terakhir dibilanginnya cuma tinggal 2 semester ini aja yang nyangkut, yang belum. Berarti nggak semua semester genap ini kan? Genap kan kamu ujian, nggak Iya, apa gitu. Jadi satu iya, Pak. semester. Jadi satu semesternya kamu telat tuh. Iya, Coba tanya lagi bagian keuangan deh sama Mbak Dian, tanya lagi besok pagi ya. iya. Sama Mas Rian kalau keuangan ya, Pak. Mas Riyandi, tanya dia ya. Tanya dia berapa utang kamu itu. Kasih tahu ke Riyandi, saya mau ujian sidang skripsi sampai minggu kedua Februari ya. Saya nggak Iya, berani genap kan bilang gitu ya. Jadi sabar cuman yang 2001 ganjil. Terima kasih iya, semua. Nanti baru kamu daftar sidangnya ya. iya, Pak. Ya udah sampai selesai ya. Iya. Ya udah. Kalau nggak ada lagi ya, itu yang ucapkan selamat malam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Kasih kesempatan. banyak, Pak. Ya sama-sama. Ya. Salam ke kakaknya ya, kakak sama emasnya ya. Iya, siap, Pak. Ya, salam dari saya itu ya. Iya, Pak. Oke, silakan live ya. Iya. Kasih, Pak. Sama-sama.